Halo, selamat pagi teman-teman. Balik lagi sama gua, Bung dan Beat Farm, ya kan? Uhuy. Ya. Hari ini nih, ya, gua mau buat konten. Kemarin gua COD-an burung ya. Gua kemarin COD-an burung nih. Burung apakah ini? Ini burung ciblek sih, nggak jauh-jauh. Nah, gua kan ceritanya punya betina nih, nganggur. Iya. Betina ciblek semi. Kebetulan dia juga kakinya cacat tapi nggak apa-apa lah ya, kayak cengkrong gitu. Dari dulu pas masih kecilnya itu patah kakinya, jadi cengkrong. Nah, dia nih kondisinya udah siap breeding, udah lenjel lah pokoknya. Dia nih umurnya udah mapan, Gatel ya. ya makanya mau gua jodohin. Terus gua COD-an kemarin ya, nyari si pejantannya gitu ya. Gua juga beli jantannya ini semi juga kebetulan. Semi itu apa, Bang? Hah? Semi itu apa sih? Semi itu percampuran antara ciblek kristal sama ciblek lokal. Oh. Jadinya semi. Gua kira gitu. semi itu belum gacor gitu. Semi otak lo. semi kemana lo? Bukan gitu. Nah, ginian. Ya udahlah, nggak usah lama-lama, langsung kita cek aja si kondisi pejantan ini. 3, 2, 1. Tuh. Tada. Nah, ini yang kenapa gua beli, Iya. karena pas gua kemarin COD-an si burung ini gacor, terus jinak. Iya. Jinak juga kan, tuh kan burungnya jinak banget kan. Berapa Jinak lo beli? itu nggak harus petetan guys. Jinak itu kayak gini aja, dia mau diem, kita pegang gini kandangnya dia diem, itu udah hitungan jinak menurut gua. Oh. Nah, ini juga udah deker nih Yan, boleh lu zoom Yan. Kakinya itu udah deker, udah tua. Oh, deker tuh tua. Iya tuh, kakinya udah ada pedang-pedangnya tuh. Gua kira deker tuh pakai deker gitu. Enggak, kakinya itu udah tua tuh. Udah tebel sisiknya. Umurnya mungkin kalau burung tuh udah mapan banget lah buat di breeding. Tuh, ya kan? Dia masih malu-malu di depan kamera dia. Kemarin ngambil berapa, Bang? Sepil, Bang? Harganya? Iya. Harganya nggak mahal. Gue dapet ini di harga 400.000 full set. Udah sama kandang ya? Udah sama kandang. Alhamdulillah. Tainya juga. Nah, ini lagi masa penjodohan Yan. Oh. Masa penjodohan. Nah, cara jodohin ciblek itu kalau teman-teman mau aman, ditempel dulu begini nih. Terserah pakai kandang apa juga. Berhubung gua punya kandang ini kan, kandang apa namanya? Buntulan. Buntulan. Ya udah ditempel selama seminggu. Kira-kira seminggu, kalau udah dia kayaknya udah apa ya, udah saling saut-sautan bunyinya, itu bisa jadi udah jodoh Yan. Boleh kita masukin kandang ternak. Nah, udah kita masukin kandang ternak, nanti kita buatin lah videonya. Kebetulan kandangnya juga belum jadian. Nah, lu kan kemarin ngasih gua ini kan, paralon ini. Oh iya ini. Bekas apa Dian? Kolam nih, Bang. Coba sini. Ini bekas apa Yan? Kolam ini. Bekas kolam. Iya. Kenapa kolam lo? Bangkrut lo ya? Rungkat. Rungkat. Iya, tadi kolam lele nih, Bang. Bekas kolam lele. Nah, ini bisa nih, teman-teman. Kita jadiin kandang breeding. Tinggal kita kawatin aja, beli kabel tis, kita kawatin. Besok nanti kita buatin video pembuatan kandangnya ya. Jadi berapa nih, Bang? Ini jadi satu kandang aja gua. Lumayan gede tuh. 2 meter. Panjang 2 meter ya. Nanti kita berdiriin. Lebarnya cuma 50 lah kali ini. Lumayan. Lebar semeter. Lebarnya semeter tuh. Iya. Sampai lah ini ya. 50. Oh, kalau ini tinggi 50. Gimana ya? Nanti Kalau kita ngekorek tidurin. Kita berdiriin gini kondisinya. Oh. Nah, gini. Oh, tinggi 2 meter ini. Ya, tinggi 2 meter, lebarnya 50 ya. Ya lebar, ini lebar kandang kan? Oh, iya, Kok deh. dodol sih? Bukan gini lebarnya. Ini lebarnya. Oh, iya deh. Lebarnya kan 50 nih, lebar. Ini kan ketinggian kok sini. Nah, ini panjangnya. Oh. Sini ke sini berapa? 1 meter. Oh, iya deh. Gitu. Jadi Oh, iya deh. kandang ini lebarnya 50, panjangnya 1 meter.
tingginya 2 meter. Gitu. Oh iya, ini rumus kubus ya bang ya? Iya, ini rumus kandang yang diberdiriin, bukan rumus kolam. Kalau kolam memang kondisinya dia kan kayak tadi ya, Iya. kelimpang kayak tadi. Kalau tadi kan tinggi kolamnya 50, Iya. panjangnya 1 meter. 2 meter. Lebarnya 2 meter gitu. Oh. Oh ya gitulah, bodo amat lah. Udah ngomongin kolam lagian. Oke, kita lanjut ya. Jadi besok kita buat kandangnya dulu, sembari nunggu si Ciblek ini jodoh guys. Iya. Pokoknya nanti kita buat konten-kontennya dari dia mulai. Nah ini kan lagi penjodohan, Oh. sampai dia kalau bisa sampai produksi. Ini betinanya, ini jantannya. Iya. Nah buat temen-temen nih yang biasanya nanyain gua soal jantan dan betina, Gimana bang? Ciri-ciri. dipegang aja apa enggak ya? Iya nggak apa-apa. Pegang aja kali ya? Tapi nggak apa-apa kan nih? Nggak apa-apa. Bung, gue mau nanya bung. Apa? Emangnya kalau cacat gini ada yang mau? Mau lah kalau burung mah. Yang penting dia nggak Gak mandang fisik ya? mandang fisik kalau burung. Yang penting Bisa dijodohin, alhamdulillah lah. Ini kebetulan dulu anakan gue sendiri juga nih. Berhubung dia cacat nggak ada yang mau beli. Jadi kita jodohin aja guys, siapa tahu jadi. Bisa Nah. dia ya. Ciri-ciri betina itu ya, dia kayak gini nih, paruh bawahnya itu lebih ke V dari atas ya. Tuh, paruh bawahnya itu Oh. V, terus putih. Bawahnya ini putih. Tapi jantan juga ada yang putih ya. Tapi kebanyakan betina itu pasti bawahnya itu putih kayak gini. Kalau jantan putih Sama ini. sama ini nih V nih. Iya. Apa namanya? Kayak oval gitu, nggak lancip. Tuh ya kan? Badannya juga lebih kecil Dari ini ya. dari pejantannya. Badannya itu lebih kecil dari pejantannya. Tuh. Kaki kalau kaki bu? Kalau kakinya dia ya kayak gini lah, kakinya lebih pendek. Nih, kakinya dari jarak kakinya itu apa sih ini namanya? Panjang kakinya ya? Iya banyak kaki. Dia itu lebih pendek ininya Oh iya beda ya. sama jantannya. Tuh, ini pejantannya tuh masih agak galak ya guys ya. Dia belum jodoh nih. Tapi si betina ini udah lenje guys. Digatel ya, udah lama Nah, ya. pokoknya betina itu ciri-cirinya kayak gini lah. Dari kepala aja dia lebih kecil, badannya lebih bulat, pendek, kecil. Pokoknya lebih kecil. Kalau si pejantan nih ya, Kalau kita pegang aja kali, biarin lah. Soalnya kalau syarat burung ternak itu nggak harus ini ya guys, nggak harus gacor. Nah ini pejantan, tuh kakinya kan udah deker ya kan, tuh kakinya udah deker banget nih. Terus ini dekat. itu kakinya juga lebih panjang, tuh jari-jarinya lebih gede kan, lebih panjang-panjang. Ya. Nah kita lihat bawah paruhnya. Oh ini paruhnya juga agak putih guys. Tuh emang nggak bisa dibuktikan dari fisik ya guys ya. Dari kelamin, Bung. Sekilas sama burung ciblek ini. Kalau putih kayak gini sama kayak cewek, apa dia gay bu? Enggak, ini laki. Pokoknya dia kalau laki tuh badannya lebih panjang lah, tuh, ya kan? Badannya lebih panjang, warnanya lebih pekat. Gelap ya. Heeh. Tuh, Mukanya agak serem juga sih bu. mukanya juga garang, ya kan? Tuh, ini pejantan. Kalau kuning badan ini tuh apa? Ini semi. Tuh, bukan cikris, bukan kristal. Kadang-kadang kan teman-teman juga ada yang suka burung ciblek semi kan. Ya udah makanya gua coba breeding juga si semi ini. Dipegang aja nggak apa-apa guys. Kira-kira begitu perbedaan jantan betina. Oh, dia tetap walaupun dipegang tetap aman ya kan? Tuh, tetap jinak. Tuh. Karena ini si pejantan ini juga ternyata gue tanya dari orang pertamanya ya, dari anakan, dari lolohan juga. Nah itu kenapa makanya gue mau ambil. Jadi enak diurus ya bung ya. Jadi enak dijodohin enak, terus dia gampang adaptasi. Rata-rata burung yang dari peternakan itu gampang adaptasinya ya.
dijodohin enak, terus buat breedingnya lebih enak lah Iya. ketimbang burung yang kita beli dari Om Yokan. Udah gede gitu ya. Ya, kalau burung-burung dari liaran gitu kita breeding bisa jadi, cuman kemungkinan kecil karena dia tuh sensitif dan gampang stres karena biasa di alam. Iya. Jadi kalau burung yang udah biasa dari anakan kita pelihara, insya Allah cepet dia Yan adaptasinya, nelornya, kawinnya cepet. Karena kita udah ngerti karakternya ya, Bang. Iya, karena dia juga udah terbiasa sama manusia dari kecil. Oh. Jadi gampang lah adaptasinya gitu bahasanya. Tuh. Dia ini termasuk jinak ya guys ya. Tuh, buat teman-teman tuh. Jinak. Emang dia lagi nggak bunyi nih. Kenapa nggak bunyi? Ketekan sama yang lain. Maksudnya? Kan Sama bunyi lain. burung-burung gue yang lain. Oh. Burung-burung gue yang lain kan gacor, berisik tuh. Masih kalah roh ya? Kalah roh dia. Ya nanti lama-lama dia adaptasi mau bunyi. Gitu teman-teman. Terus selanjutnya penjodohan ini diginin dulu seminggu. Ditempel penjodohan ya. Ini kita ulas dari awal lagi. Penjodohan itu awal kita tempel seperti ini. Ya. Nanti kalau udah mulai saut-sautan, berarti dia itu udah jodoh gitu. Udah mulai jodoh. Kalau udah jodoh baru kita masukin kandang ternak. Oh. Kita masukin kandang ternak tapi kita pantau dulu. Kalau dibantai anakannya kalau dibantai sama si jantannya berarti kita bisa lagi. Itu nggak apa-apa, Bang? Apa ada akibat kematian, Bang? Bisa berujung kematian lah kalau dibantai nggak kita pantau. Iya. Pokoknya kalau kita udah campurin ke kandang ternak nanti kita praktekin dah di konten selanjutnya Iya. gitu. Pokoknya penjodohan kayak gini lah prosesnya ya. Pokoknya kita kontenin sampai punya anak ya, Bang? Ya. Pokoknya nanti kita proses step by stepnya dari mulai penjodohan sampai kita buat kandang, terus kita masukin media-media yang buat kandangnya kayak tanaman, terus sarang-sarangnya. Jadi Biar alat temen-temen ya. tahu gimana caranya beternak cible ya kan. Nanti kita kasih tahu semua. Insya Allah sampai dia beranak ya, sampai dia beranak gitu kira-kira. Ya udah mungkin segitu aja kali ya guys ya. Nanti kita Bacot lanjut banget lagi ya. dari tadi ngoceh mulu. Ya kan? Jangan lupa subscribe, ada giveaway anakan cible kristal gratis. Caranya Oke, apa? lagi. Caranya apa? Like, comment, subscribe. Iya Yan. bukan su, see you again. See you. Dadah.